nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya cukup bagi kami, Tuhan Yesus. Jesus. Yes, Jesus. Yesus, Yesus, Yesus. All of my devotion.
Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Sama-sama katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything, katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Whoa.
no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. tangan-tangan Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus, segala sorak-sorai hanya bagimu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan. Yes, come on. Hey. Yang percaya sama-sama katakan melukis
kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau datang dan bertata di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, kami mau berikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan bersama-sama. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus kita. Sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya 1, 2, 3. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Karabaraya syadara mata kadara balaya syadara bakara balaya shikara baya syadara bakara baraya. Kemaralaya shenara makara tanara mata kaya shikara baraya ratanara malaya syadara mata kara balaya. Onara malaya syadara balaya sekanara malaya malaya syadara malaya senara mata kara balaya. Kemaralaya syadara bakara balaya syadara malaya malaya malaya. Kemaralaya sekanara mo sekanara malaya syadara malaya malaya ratanara malaya syadara. Keralaya syadara mo yarabalaya syadara malaya syadara malaya. Kemaralaya syadara mo kerabalaya rawaya rawalaya 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 rawalaya. Haleluya. Yarara walaya rawalaya rawalaya. Shirara walaya rawaya shira. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you, we welcome you. Yarara walaya rawalaya 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 rawalaya. Yarara walaya shirara walaya. Berdoa dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa. Berdoa berkata-kata. Sembah Dia. Sembah Dia masing-masing. Shikara malaya shadara makakara. Yabaralaya shidara malaya rabalaya. Ya Aba, ya Aba, ya Aba. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Shadara malaya rabalaya. Shidara malaya rabalaya rabalaya. Shidara malaya rabalaya rabalaya. Ya Aba, ya Bapa, Shadara malaya rabalaya.
We welcome you Holy Spirit. Engkau bekerja, Engkau hidup, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, Engkau mengurapi, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau memperbaharui hidup kami, Engkau mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Anugerah-Mu menjadi kanopi, tenda yang besar, tudung yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau membuat kami berkemenangan, Engkau yang membuat kami alami pertolongan, Engkau yang membuat kami melihat kesempatan-kesempatan yang baru, Engkau yang memberikan solusi-solusi dalam hidup kami, Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami percaya kami selalu melewati lembah bayang-bayang maut, kami berjalan dengan kekuatan Tuhan, semakin lama semakin kuat di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami. Kami percaya Engkau yang menguatkan kaki kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau yang membuat kekuatan di dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan untuk tubuh kami, untuk kami memuliakan Engkau. Terima kasih Aba. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Holy Spirit. Breakthrough, terobosan terjadi. Pintu-pintu palang besi dirobohkan, dibuka, terbuka jalan bagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mengenal kehendak-Mu, rencana-Mu. Yesus Tuhan, lebih dahsyat lagi, Engkau yang membuat kami berkenan, Engkau yang membuat kami dilayakkan, Engkau yang memberikan kesempatan buat kami Tuhan. Engkau yang menaruh panggilan-panggilan di dalam hati kami. Engkau yang memampukan setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami melayani Engkau. Semakin hari semakin kuat di dalam anugerah Tuhan. Ketika kami melayani lagi, kami diberikan lagi kekuatan Tuhan. Ketika kami melayani lagi, panggilan itu semakin kuat, semakin dahsyat. Kuasa Tuhan bekerja dengan lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Engkau tidak membuat kami menjadi lemah, tapi kami melihat di dalam setiap kelemahan kami, kekuatan Tuhan yang paling hebat itu dinyatakan buat setiap kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang tuntun dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini hidup
menghidupkan setiap kami. Dari teks, dari tulisan yang mati, menjadi kehidupan, menjadi pengalaman, menjadi keajaiban dalam kehidupan setiap kami. Pengurapan Tuhan memberkati kami hari ini. In Jesus name, dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Ya. Saya lepas masker ya, Pastor. Ya, sudah bersukacita pagi hari ini. Lama tidak berjumpa, ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih melakukan kedahsyatannya buat setiap kita. Katakan amin. Bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan kamu luar biasa hari ini. Amin. Tuhan Yesus yang luar biasa terpancar dari hidup kita. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Sudah lihat kemuliaan itu turun? Semakin hebat kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Ya, saya ingin sampaikan satu tema tentang transisi. Kita sudah melewati masa-masa yang sulit 2 tahun lebih ya. Dan kita sedang menghadapi satu masa yang baru, satu musim yang baru. Baru-baru kita dikejutkan dengan pemberitaan di televisi, di media sosial, ada beberapa negara yang sudah mulai mengalami resesi. Krisis-krisis dalam keuangan. Ya, Indonesia disebutkan bahwa 2 bagian dari 15 besar negara yang akan mengalami dampak. 2 terakhir, jadi masih di urutan ke-14. Tetapi Menteri Keuangan kita berkata bahwa kita tetap harus waspada, berjaga-jaga. Masih ada Tuhan, masih ada keajaiban. Masih ada orang-orang yang berdoa, masih ada gereja Tuhan. Dia sanggup tolong kita, katakan amin. Ya, saya ingin menyapa dulu untuk jemaat yang mengikuti Zoom, ibadah online. Selamat beribadah, biarlah firman Tuhan ini juga jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ya saudara, apa arti dari transisi? Transisi ini mempunyai arti ketika saya mencoba mencari artinya. Yang pertama adalah peralihan, katakan sama-sama peralihan. Kalau kita lihat gambar ini dari jalur lambat ke jalur cepat, itu kita harus membuat sebuah transisi. Ya, kecepatan akan berubah, kemudian kita harus ganti, berseneling harus ganti gearnya, ganti dari kecepatan yang lebih lambat kepada kecepatan yang lebih cepat atau sebaliknya. Ada jalur-jalur yang harus kita perhatikan di depan kita, sekeliling kita. Ada kendaraan yang lain yang juga harus kita perhatikan. Dan jangan sampai kita bertabrakan atau bersinggungan dengan kendaraan yang lain. Ada transisi, katakan bersama-sama transisi, 1, 2, 3. Ada peralihan. Sudah siap nggak kita dengan peralihan? Sudah siap nggak? Tanpa disadari transisi ini kita alami loh saudara. Dulu kita bayi suka digendong-gendong, sekarang kan sudah nggak bisa digendong-gendong lagi ya. Ya betul ya, masa sekarang minta gendong, dulu masih minta mimi susu gitu kan, tapi sekarang masa saudara mau ibadah raya, mama minta, Pastor Petrus minta mimi susu, kan enggak mungkin saudara. Kita sudah melewati masa itu, artinya kita sudah mengalami yang namanya peralihan. Peralihan, dan ini jadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua, transisi itu bicara tentang perubahan. Banyak orang gak mau berubah loh. Aku masih, nah langsung nyaut kan. Seperti yang dulu loh, berubah, kita nih berubah. Berubah, katakan bersama-sama berubah, 1, 2, 3. Lihat kanan kiri saudara, berubah. Ya, saudara diam-diam saja kita berubah kok. Waktu ini berjalan terus. Diam-diam saja, gak usah ngapa-ngapain. Orang berkata mager ya, di rumah aja, oke lah. Tapi tanpa sadar kita sedang berubah. Dulu rambutnya banyak, sekarang sudah berkurang. Dulu rambutnya hitam, sekarang sudah mulai memutih, kan gitu. Keriput-keriput sudah mulai ada, kerut-kerut sudah mulai ada, ya kan. Perawatan mulai dikencengin, kan gitu. Flek-flek sudah mulai tambah banyak, kan gitu. Wah ini datangnya dari mana? Berubah, kita ini berubah. Berubah. Saya heran dengan kehidupan ini seperti ini. Dulu kita berpikir bahwa kita nggak punya pengalaman. Sehingga kemudian kita bercermin dengan orang-orang yang katanya sudah makan asam garam. Setuju ya? Betul kan? Tapi ketika kita tanya sama orang yang sudah makan asam garam, saya tanya, bagaimana kehidupan? Semakin membingungkan. Semakin gak jelas, semakin gak dimengerti.
Ya apa ya? Hari-hari ini semakin dimengerti atau semakin nggak dimengerti? Masa depan saudara semakin bisa terang benderang atau enggak? Enggak. Semakin kita jalani, semakin membingungkan. Bagaimana kita menghadapi hidup ini? Semakin dijalani, semakin mumet. Kok semakin ruwet ya? Semakin rumit ya? Dan banyak yang ternyata belum kita pelajari. Berubah. Paulus berkata berubah dalam mindsetmu, dalam pembaharuan budi. Berubah budinya, pemikirannya, cara berpikirnya berubah. Apa bedanya anak kecil dengan orang dewasa? Bedanya hanya bicara tentang tanggung jawab. Kalau dia anak kecil tapi bisa diberikan tanggung jawab, maka dia akan mendapatkan satu hal yang disebut dengan dewasa. Tapi selama dia umurnya mungkin sudah 50, 60, tapi kalau dia tidak disebut sebagai orang yang dewasa, dia tidak akan pernah diberikan yang namanya tanggung jawab. Setuju dengan saya? Transisi itu bicara tentang perubahan. Siap berubah? Lihat kanan kiri saudara, siap berubah? Gereja ini akan mengalami perubahan-perubahan yang besar. Setuju katakan amin. Amin. Akan mengalami banyak lompatan-lompatan. Angka pertumbuhan, pelipat gandaan. Katakan amin. Bukan cuma di ruangan ini, tapi ruangan yang semakin besar, yang lebih besar dari tempat ini. Katakan amin. Akan mengalami perubahan dan kita bukan jadi Kristen kanak-kanak terus. Tapi Kristen yang melayani Tuhan. Anak Bapa yang dicintai, terus kemudian nganggur. Enggak dong. Motor, mobil kalau diparkir terus, meskipun kita beli dari mobil yang baru, motor yang baru, kalau diparkir terus lebih cepat rusaknya. Tapi semakin digunakan, semakin itu jadi efektif, efisien. Kalau kita berhenti terus, diam terus, kita parkir terus, rencana kehendak Tuhan, bukan saya bilang tidak terjadi, bukan. Tapi rencana kehendak Tuhan itu bisa terhalang, tertunda, menjadi lambat. Seharusnya hari ini itu digenapi buat kita. Tapi karena kita parkir, karena kita diam, itu tertunda. Bukan tidak terjadi, tapi tertunda. Beritahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan jangan parkir. Amin. Siap bergerak, siap berubah. Yang ketiga, transisi itu bicara tentang sebuah proses kehidupan. Proses dari keadaan yang buruk bisa menjadi buruk atau keadaan yang buruk bisa menjadi baik. Betul ya? Keadaan buruk bisa jadi buruk loh, tapi keadaan buruk juga bisa jadi baik. Ada orang yang bilang begini, Pastor saya kok hidupnya susah ya, sulit. Tunggu dulu. Yang pertama adalah karena banyak orang-orang jahat di sekeliling kita. Banyak orang yang gak suka. Pastor Petrus sudah baik sekali, tapi banyak orang yang belum tentu suka. Selalu ada pro kontra di sekeliling kita. Ada orang-orang yang kemudian melihat hidupnya sulit. Ternyata ada dua alasannya. Yang pertama adalah karena dia terlalu lama berada di zona nyaman. Artinya apa? Gak mau belajar sesuatu yang baru. Yang lain sudah bergerak maju, yang lain sudah berubah. Yang lain sudah mengalami hal-hal yang hebat. Tapi dia terus menerus ada di zona nyaman. Sehingga ketinggalan. Yang lain udah modern, dia masih kuno, tradisional. Dan itu kemudian membuat dia, hidup saya jadi sulit. Terlalu lama di dalam zona nyaman. Atau yang kedua, kita sudah berada di luar dari zona nyaman. Kenapa? Dulu kita ada di zona nyaman, tapi kemudian kita belajar untuk keluar dari zona nyaman dan kita kaget dengan itu. Sehingga kita berkata hidup ini sulit. Ayo berubah. Hati ini harus berubah. Setuju katakan amin. Kalau yang putus cinta harus berubah kan. Mau terus-terus merenungi nasib, ditinggal atau meninggalkan. Masa merenungkan nasib ditinggal terus sama mantannya. Orang bilang mantan terindah, enggak ada mantan terindah, enggak ada ya. Lupakan, forget it. Berubah, katakan berubah, 1, 2, 3. Nah kita akan lihat bersama-sama ada dua contoh dari dua orang yang alami perubahan. Dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Yang pertama adalah Joshua. Next, terus. Joshua, kalau kita baca dalam Joshua pasal yang pertama, di ayat-ayat yang pertama, Joshua ini mengalami situasi yang gak mudah. Dia disebut dengan alami satu keadaan yang
transisi, karena dia harus menggantikan Musa. Musa ini orang hebat, kaliber, brilian, orang yang diurapi, abdi Elohim, hamba Tuhan, orang yang keren. Dan ketika Musa mati itu ditangisi berapa hari loh, lama. Dan orang gak bisa melupakan kepemimpinan Musa. Kalau ditanya sama orang Yahudi, ada 2 nama besar pemimpin yang mereka akui. Yang pertama adalah Abraham, bapak leluhur mereka. Yang kedua adalah Musa. 2 pemimpin besar. Jadi waktu Yesus berkata, aku ini sudah ada sebelum Abraham, mereka marah. Karena menurut mereka pemimpin yang hebat, yang terkenal adalah Abraham dan Musa, bukan Yesus. Nah, apa yang dialami oleh Joshua di ayat-ayat ini dikatakan begini, jadilah kuat dan berani. Dari seorang asisten, helper, kemudian menjadi leader, tidak mudah. Bayangkan ketika Musa itu ada di puncak gunung, lalu kemudian Joshua ini ada di tengah-tengah, di lereng. Sementara di bawah bangsa Israel itu menyembah lembu, patung lembu emas. Enggak ada berita, enggak ada WA dari Musa apa yang harus dilakukan Joshua. Dan Joshua harus nunggu di situ. Dia diam di situ. Apa yang harus dilakukan? Dia harus tunggu instruksi dari Musa. Sementara Musa enggak ada kabar, enggak ada berita. Bayangkan kalau tiba-tiba Pastor Petrus enggak ada berita, enggak ada kabar, semua informasi, semua handphone, gadget yang dipegang oleh Pastor Petrus, anggaplah lockdown. Enggak ada yang bisa menghubungi Pastor Petrus. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Untuk jemaat di YHS Jakarta. Kondisinya sama seperti Joshua. Musa enggak ada kabar, sementara di bawah emergensi. Orang mulai hiruk pikuk dengan penyembahan. Apa yang harus dilakukan Joshua? Susah, saudara. Keadaan yang sulit. Tapi Tuhan bilang gini sama Joshua, apa? Jadilah kuat. Di masa transisi ini Tuhan perlu kita punya hati yang kuat. Katakan amin. Sama-sama saudara taruh di hati saudara, hatiku kuat di dalam Tuhan. Katakan dengan suara lebih kuat, 1, 2, 3. Hatiku kuat di dalam Tuhan. Lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Hatiku kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Joshua apa? Bangkit kamu. Bangkit. Perlu action. Bukan cuman kita yakin sadar bahwa hati kita dikuatkan sama Tuhan. Tapi kita perlu action. Dan Tuhan akan tolong kita untuk kita action. Yosua didorong sama Tuhan untuk bangkit, untuk jadi kuat di ayat ini. Kamu yang akan memimpin. Ayat ini dengan jelas berkata, kamu yang akan memimpin bangsa ini mewarisi negeri yang telah aku janjikan. Tuhan itu kasih lihat sama Musa dan bawa mereka dari Mesir. Tetapi untuk masuk bukan Musa yang pimpin mereka. Untuk masuk Yosua yang harus pimpin mereka. Kalau Joshua hanya mendapatkan setengah dari misi, dari visi yang diberikan oleh Musa, Joshua ini orang yang sangat kewalahan. Satu orang Yahudi itu pintarnya berapa kali lipat dari orang pada umumnya, betul ya? Bayangkan ini berapa juta orang Yahudi dan apa yang ada di dalam kepala mereka. Kemudian Joshua harus memimpin orang-orang ini. Berapa kali hikmat yang harus dimiliki oleh Yosua untuk memimpin mereka. Berapa kali kekuatan, pengurapan yang harus dimiliki Yosua untuk memimpin mereka. Apakah karena Yosua bingung kemudian Tuhan juga ikut bingung? Enggak, Tuhan kasih solusi. Katakan solusi, 1, 2, 3. Apa yang Tuhan kasih solusi? Yang pertama adalah Tuhan mau Yosua ini meresponi setiap firman. Katakan firman, 1, 2, 3. Setiap hari Minggu kita dengar firman. Pertanyaan saya, what for? Untuk apa? Bapak Ibu Saudara datang ibadah, dengar firman, what for? Untuk apa? Oh, bagian dari ibadah. Enggak. Esensi dari firman adalah lebih hebat, lebih kuat dari makanan. Kita butuh makanan, betul ya? Ada yang enggak makan hari ini? Enggak dong. Ada yang puasa hari ini? Berpuluh-puluh tahun saya puasa, Pastor. Makan enggak? Makan. Firman lebih dahsyat, lebih kuat, lebih powerful dari makanan.
manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Berarti ini lebih penting dalam kehidupan kita, untuk mengelola hati kita, untuk mengelola masa depan kita, untuk menolong kita setiap hari. Jadi kalau saudara hari ini ada di level ini, harusnya minggu depan saudara ada di level ini. Harusnya minggu depan lagi saudara ada di level ini. Tapi banyak orang Kristen ada di level ini, kemudian ikut ibadah di level ini, lalu berikutnya ada di level ini lagi. Lah, naik turun terus. Kapan akan mengalami progres yang baik, yang semakin baik? Padahal Tuhan bilang kamu akan jadi kepala bukan ekor. Artinya progresnya itu semakin baik, semakin positif, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Katakan amin. Hidup kita ini bukan seperti roda yang berputar. Orang dunia berkata hidup kita seperti roda yang berputar. Enggak, hidup kita itu seperti anak tangga yang naik. Yang turun itu cuma hujan. Hidup kita enggak turun. Mungkin kita bisa berhenti di lereng, tapi akan naik lagi. Bukan untuk turun, tapi untuk naik. Katakan amin. See you on the top. Sampai jumpa di puncak. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari yang paling keren kepada yang paling keren. Dari yang dahsyat kepada yang dahsyat. Itu yang dikatakan oleh firman. Joshua ini nothing. Bukan siapa-siapa, helper, asisten. Gak bisa apa-apa. Dia hanya tanya Musa, bagaimana? Musa kasih instruksi gini, baru dia lakukan. Dan sekarang kehilangan Musa. Yosua harus apa? Berurusan dengan Tuhan. Kalau Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Dan Musa listen, dengar firman. Joshua, dia mau gak mau harus belajar, dia ada di masa transisi, dia harus belajar seperti Musa dengar Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, sama seperti aku sertai Musa, aku akan sertai kamu. Ini harus listen carefully. Saudara harus dengar baik ketika Tuhan ngomong aku sertai kamu. Itu artinya bukan cuman kadang-kadang. Ya nanti kalau ingat. Kalau enggak ingat aku enggak sertai kamu. Oh dalam keadaan baik aku sertai kamu. Dalam keadaan enggak baik aku enggak sertai kamu. Enggak. Kalau Tuhan bilang sertai kamu, dia sertai selamanya, sampai kekal, sampai berapa generasi dia akan sertai kita. Kalau dia disebut Immanuel artinya dia benar-benar Immanuel. Tapi seringkali yang membuat kita nggak ngalami penyertaan Tuhan karena diri kita sendiri. Kita sering ngukuri Tuhan dengan pikiran kita. Ya Baya, ya Baya, ya Baya. Kenapa ada lagu bilang lakukanlah lagi seperti yang dulu. Kadang-kadang kita lupa. Tuhan pernah buat apa dulu? Bangsa Israel aja lupa kok. Bertahun-tahun, 40 tahun dipelihara sama Tuhan, tapi mereka bilang apa? Mana Tuhan? Mereka komplain sama Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Mereka gak percaya sama Tuhan. Hello. Banyak orang Kristen kemudian jadi gak percaya sama Tuhan. Tuhan gak pernah berubah. Kita yang suka berubah. Berubahnya naik turun. Oleh karena itu kenapa dikasih firman supaya kita fokus sama Tuhan yang berfirman. Kalau saya bisa salah ngomong. Bisa berubah, bisa lupa apa yang saya katakan. Bisa banyak kesalahan dengan perkataan saya. Tapi Tuhan gak pernah salah dengan firman-Nya. Kita punya Tuhan yang reputasinya gak pernah gagal. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang reputasinya gak pernah salah, gak pernah kalah. Dan firman-Nya itu selalu tepat buat kita. Joshua, dia dengar firman, dia baca firman, dia hidupi firman, dia lakukan firman, dia bertindak sesuai dengan firman. Jadi orang, jadi gini dong, wah jadi pendeta dong, enggak. Bukan karena kita melakukan firman kemudian kita jadi pendeta, enggak. Anak saya bukan pendeta. Tapi dia bisa ada di Sydney karena dia percaya firman. Dia hidupi firman, dia ucapkan firman, dan dia lakukan firman. Saya enggak punya daya, saya enggak punya kemampuan, saya enggak punya uang untuk bawa anak itu ke sana. Tapi Yesus yang dipercaya anakku bisa bawa dia ke sana. Dan itu sudah lebih dari cukup karena apa yang dikatakan firman enggak pernah gagal. Amin. Hari-hari ini saya mau encourage saudara baca firman, buka firman lebih banyak. Ucapkan firman, katakan firman.
saudara akan lihat hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Amin. Yang kedua, kita lihat contoh yang kedua, Jacob. Yakub ini dikenal dengan penipu, suka nipu sana, nipu sini, betul ya? Papanya aja ditipu, saudaranya ditipu. Dan dia mengalami sebuah transisi. Transisinya adalah begini. Ketika dia tinggalkan rumah ayahnya, itu dia meninggalkan dengan ketakutan. Kenapa? Mau dibunuh. Kalau ada orang yang mau bunuh saudara, di dalam rumah apa yang akan kita lakukan? Kita akan proteksi diri kita sedemikian rupa, jangan sampai kena bunuh, kan gitu. Yang dilakukan Jacob adalah dia pergi, lari dari rumah. Pergi. Pertanyaan saya, selesai persoalan? Dengan kita lari, persoalan selesai? Orang-orang barat bilang begini, kalau saya yang salah, saya harus selesaikan itu. Misalnya saya buat salah di sini, saya harus kembali lagi ke sini untuk selesaikan itu di sini. Tapi banyak orang lari dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Jacob lari. Tapi untungnya dia doa sama Tuhan. Dia ingat Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kalau Engkau membawa aku selamat kembali ke rumah ayahku, kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Loh, berarti sebelumnya dia nggak punya relationship dengan Yahweh dong. Sampai dia berdoa, kalau benar-benar Engkau bawa aku kembali lagi pulang ke rumah ayahku dengan damai sejahtera, kebahagiaan, maka Engkau jadi Yahweh Elohimku. Kan gitu, berarti Engkau terbukti menyertai aku. Dan saudara tahu, Yakub bisa lupa doanya. Karena setelah itu dia pergi kan, bertemu dengan istrinya, dia punya beberapa anak, kemudian dia jauh, pergi. Saudara tahu, doanya Yakub itu diingat sama Tuhan. Ada orang di luar kota, dia bilang gini, Pastor dulu pernah berdoa ini untuk saya. Pastor tahu doa itu terjadi loh. Saya bilang, kita sepakat, berdoa sama-sama. Iya Pastor doanya gini-gini. Saya bilang, saya lupa apa yang saya doakan. Tiba-tiba Tuhan kasih insight dalam hati saya. Kamu bisa lupa kan apa yang kamu doakan? Karena doamu banyak sekali. Dan kadang-kadang doa kita ngawur, egois, doa yang ego. Kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan, kita ngatur-ngatur Tuhan. Dan kita sering lupa dengan doa kita, betul ya? Terlalu banyak kan doanya. Tapi Tuhan gak pernah lupa loh jawab doa kita. Katakan amin. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang jawab doa saudara. Kadang-kadang kita gak sadar. Yakub ini dijawab doanya sama Tuhan. Banyak orang gini, melayani di luar hebat. Tapi saya dapat satu pemahaman. Bagaimana kamu bisa hebat di luar rumah? Kalau di dalam rumah kamu gak keren. Gak keren di hadapan istrimu, gak keren di hadapan suamimu, gak keren di hadapan anak-anakmu. Ngapain kita bisa keren di luar? Gak mungkin. Tuhan bilang gini loh, bagaimana kamu bisa merawat jemaat Tuhan kalau kamu gak bisa merawat keluarga di dalam rumah? Famous bukan di luar, famous di dalam, terkenalnya di dalam, yang dilayani di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ada orang bilang gini, Pastor, orang ini kalau di luar manis sekali, tapi kalau di rumah, semua orang di rumah dibentak-bentak, dimarah-marahin, diamuk, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi kalau di luar rumah manis sekali. Saya beritahu begini, di atas mimbar orang bisa seperti malaikat, tapi hidup di bawah mimbar itu akan lebih nyaring bunyinya daripada suara dari mimbar. Halo, apakah keluarga Bapak Ibu Saudara baik-baik hari ini? Minggu lalu kan kita bicara tentang apa? Keluarga, keuangan. Hari ini bicara tentang ministry. Kita melayani siapa? Kita melayani Tuhan di dalam rumah kita. Katakan amin. Layani suamimu, layani istrimu, layani anak-anakmu, layani orang tuamu sebaik-baiknya. Dengan Tuhan. Ayat Kejadian 28 ayat 20-21, ketika Yakub bertemu dengan Yahweh, kemudian dia berdoa, Yakub ini diberkati loh saudara. Hidupnya diberkati. Dan dia lupa dengan doanya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu kemudian suruh dia pulang.
Setelah dia sukses makmur, dia disuruh pulang. Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Yakub disuruh pulang. Baca yuk, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub apa? Pulanglah ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu dan aku akan. Doanya Yakub apa? Kalau engkau menyertai aku dan aku pulang ke rumah ayahku, maka engkau jadi Yahweh Elohimku. Sekian lama kemudian Tuhan jawab doanya. Pulang dia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia ingat dengan siapa? Dia pergi karena dia mau dibunuh oleh saudaranya. Dan dia harus pulang ke rumah saudaranya. Dia harus bertemu dengan saudaranya. Saudara siap dengan itu? Ada orang-orang yang tidak enak, yang tidak suka, yang marah dengan saudara. Pertanyaannya, saudara masih bisa ketemu dengan mereka? Halo? Deg-degan, pastor. Deg-degan, nanti gimana-gimana. Lah, seringkali kita berpikir terlalu jauh. Padahal kejadiannya nggak seperti itu. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Jacob? Coba dibuka ayat berikutnya. Ayat yang ke-10 bilang gini, Yakub berkata, karena memang aku melihat wajahmu. Wajahnya siapa ini? Wajahnya siapa? Wajahnya saudaranya yang mau bunuh dia. Yakub bilang, aku melihat wajahmu itu seperti apa? Melihat wajah Elohim dan engkau telah berkenan kepadaku. Jadi sekian lama kemudian saudaranya ini tahu bahwa Yakub ini loh diberkati. Dan dia nggak berlarut-larut dalam yang namanya kemarahan. Ketika dia berubah, Yakub berubah, Esau berubah, saudaranya, dua-duanya diberkati loh. Kehendak Tuhan itu seringkali menjadi lambat. Karena apa? Kita bingung dan kita tidak siap dengan yang namanya transisi, proses, musim. Musim yang baru, masa-masa yang baru yang Tuhan sedang tunjukkan. Saudara pernah lihat gambar, ada satu gambar, anak itu kepingin, dia sedang punya boneka yang kecil. Saudara pernah dapat gambar ini? Kemudian mau diambil bonekanya. Betul ya? Pernah dapat gambar ini enggak? Yesus itu ambil bonekanya tapi dia simpan. Jangan. Sementara Yesus simpan boneka yang lebih besar di belakangnya. Waktu diminta gini, enggak dikasih. Karena dia punya, ini sudah bagus. Dan kita enggak mau lepas. Tapi Yesus sedang siapkan sesuatu yang lebih besar untuk kehidupan kita. Jangan menghalangi rencana Tuhan dengan apa? Kita enggak mau berubah. Berubahlah hari ini. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Kamu bisa ngerti, bisa tahu yang namanya kehendak Elohim. Apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Yang baik aja kita udah senang. Apalagi yang berkenan. Yakub bilang apa? Aku lihat wajah Elohim. Aku lihat perkenananmu. Kamu baik sekali dalam hidupku. Yang baik kita sudah senang, apalagi yang berkenan, apalagi yang sempurna. Amin. Saya mau tutup dengan cerita ini. Mungkin sudah pernah dengar ini di YouTube, tapi saya mau cerita sama saudara. Saya bertemu dengan orang ini namanya Petrus. Petrus Eng. Dia dari keluarga ateis, papanya ateis. Tidak pernah diajak untuk ke gereja, berdoa, baca Bible, enggak. Jadi dia dikasih nama Petrus itu cuma karena senang aja dengan nama itu. Enggak ada maksud apa-apa. Jadi namanya Petrus. Dan kemudian dia itu anak yang pintar. Lalu sekolahnya ranking dan bagus nilainya sampai kemudian papanya bilang gini sama dia, aku enggak punya uang, papa enggak punya uang buat kamu kuliah sekolah. Jadi kalau kamu mesti bayar uang yang banyak, papa enggak punya uang. Akhirnya temannya ajak dia untuk sekolah di Jakarta. Karena anak ini pintar, dia sekolah akuntansi. Akuntansi kan susah ya. Lebih gampang orang belajar manajemen daripada akuntansi. Nah dia sekolah, karena dia pintar, memenuhi banyak kriteria. Kemudian sekolah itu tanya, kamu punya uang berapa dan kamu bisa bayar berapa ke sekolah? Dia bilang, saya tulis waktu itu 25.000. Dan sekolahnya deal.
setuju. 25.000, bukan berapa juta, enggak. 25.000 waktu itu. Lalu kemudian dia sekolah di situ, dan tiba-tiba karena di Jakarta macet dan sebagainya, terus dia dalam hati itu kayak gini, daripada saya ngitung uangnya orang, kan lebih bagus saya hitung uang saya sendiri. Daripada saya hitung keuntungan orang lain, kan lebih bagus saya hitung keuntungan saya sendiri. Terus dia mulai lihat, Jakarta ini macet, banjir dan sebagainya. Banyak mobil, oh berarti kan perlu banyak yang diservis ya. Lalu kemudian dalam hati dia punya satu cita-cita, dia mau buka servis mobil. Terus dia ngomong sama papanya, dia mau berhenti kuliah di Jakarta dan dia mau sekolah di Jepang. Untuk apa? Dia belajar engine, mesin, dan kemudian dia belajar desain body mobil, karena itu dibutuhkan. Betul ya, servis body, karena pasti akan macet dan tabrakan dan sebagainya, dan mesin. Lalu kemudian dia bilang, Papa, kasih aku uang 1 juta supaya aku bisa ke Jepang. Terus Papa nggak usah urusin hidupku lagi, aku pasti sukses, aku pasti berhasil. Kasih aja 1 juta ke Jepang. Waktu itu, sudah bisa tebak tahun-tahunnya berapa kan. Kemudian dia berangkat ke Jepang, belajar, sekian lama kemudian dia pulang. Nah ketika dia pulang, ini babaan yang baru buat dia dengan Tuhan. Masih ateis, pulang dari Jepang masih ateis. Lalu kemudian dia pulang ke Indo, kemudian dia akan kembali lagi. Nah waktu dia kembali dia bawa banyak uang. Ditaruh di tasnya, di dompetnya gitu. Kemudian sampai di Jepang, dia telepon temannya. Temannya itu bilang gini, kamu datang sekarang ke sini, cepet tak tunggu, ayo kita ngobrol ketemuan. Nah saking dia cepet-cepet terburu-buru, dia tinggalkan ini, dompetnya itu di tempat di telepon umum itu. Jadi dia langsung tinggalkan tempat itu dan dia pergi ke tempat temannya. Sampai di rumah temannya baru dia ingat, itunya ketinggal di situ. Dia kembali lagi ke tempat itu, gak ada, hilang. Dan dia duduk di dekat situ ada toko, dia duduk di situ. Orang dari toko itu keluar kasih 1.000 yen waktu itu sama dia, nggak tahu banyak atau sedikit 1.000 yen. Orang nggak dikenal, tapi keluar dari toko kasih uang dia. Saya mau cerita ini sama saudara. Waktu dia bingung karena semua dokumen ada di situ, uangnya ada di situ. Dia cuman ngomong gini. Jadi waktu ke gereja dia bilang, ke gereja itu dia cuman mau TP-TP, tebar-tebar pesona gitu. Mau cari cewek-cewek. Namanya juga dia bukan anak Tuhan. Jadi ke gereja itu mau cari siapa ya yang bisa dijadikan pacar gitu. TP-TP aja di gereja. Terus habis itu dia dengar firman, tapi ya kadang dengar kadang enggak. Nah, waktu dia bingung di situ, tiba-tiba dia ingat apa yang diomongkan sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang gini, kamu tuh anaknya Tuhan, kamu disayang sama Tuhan. Dia ingat kalimat itu. Lalu kemudian di pinggir jalan dengan kebingungan, dia bilang gini, Tuhan kalau engkau itu ada, aku minta 3 permintaan dari Tuhan. Si Petrus ini kayak ketemu sama itu lampu ajaib. Digosok-gosok keluar jinnya, kemudian minta 3 permintaan. Dia minta 3 permintaan sama Tuhan. 1, dia minta apa? Tuhan, saya minta tempat untuk saya kerja. Karena dia kembali untuk sekolah, untuk lanjutin sekolah. Saya minta tempat untuk saya tinggal. Yang ketiga, saya minta dompet saya kembali. Kalau engkau itu ada dan engkau mengasihi aku, saya minta 3 permintaan. Boleh dong, 5 pun boleh, 10 pun boleh. Tapi si Petrus ini minta 3 permintaan. Saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan? Dia dapat uang 1.000 yen, kemudian dia pergi. Ada satu gereja internasional di situ. Karena itu bukan hari Minggu, dia lihat-lihat di depan. Pintunya ketutup, nggak ada kegiatan. Dia lihat-lihat berdiri situ. Kemudian tiba-tiba ada mobil lewat. Dan mobil itu berhenti di dekat dia. Ini mobilnya orang Jepang. Tanya sama ini, kamu tuh siapa? Ngapain kamu berdiri di sini? Apa yang kamu lakukan di sini?
Ayo, kamu dari mana? Dari Indonesia ya? Ngobrol kan? Saya anterin kamu ke orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang. Dianterin sama orang yang dia tidak kenal ini ke rumah itu. Sampai di situ, kemudian dia tinggal di situ, hari Minggu diajak ke gereja. Nah, waktu di gereja yang punya rumah itu tanya gini sama jemaat. Ada orang Indonesia kesasar ke rumah saya. Siapa yang mau menampung orang ini di rumah? Gereja internasional itu langsung angkat tangan. Enggak usah disuruh, Pastor Petrus. Semua angkat tangan, di rumah saya aja, di rumah saya aja, di rumah saya aja. Coba di gereja Indonesia. Masa bodoh, lu tinggal di mana terserah lu lah. Mereka sampai orang ini, si yang namanya Petrus, dia bilang gini, wah keren gereja ini ya. Siapa yang mau langsung, siapa yang mau? Siapa yang mau nampung saya di rumah saudara? Oh, tapres semua kan? Enggak ada yang mau nampung saya di rumahnya Pastor. Saya tanya, siapa yang mau nampung saya di rumah saudara? Nah, kan enggak ada lagi. Pertanyaan saya kurang jelas mungkin. Siapa yang mau menampung? Saya besok pulang. Untuk hari ini, saya perjelas, saya besok pulang, hari ini siapa yang mau nampung saya di rumah saudara? Nah, karena besok saya pulang. Langsung angkat tangan. Ini kan nggak tahu dia mau sampai berapa lama, tapi orang-orang itu langsung angkat tangan loh. Di rumah saya, di rumah saya. Terus dia tinggal di salah satu rumah. Nah waktu dia berdiri di halaman, dia lihat ada loper koran. Orang Korea loper koran, naik sepeda. Lempar-lempar, kalau sana kan koran dilempar-lempar di depan rumah. Terus dia panggil orang itu karena dia cuma taunya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Ini orang Korea, jadi pakai bahasa A-I-U-E-O. Bahasa Tarsan ngomong. Pokoknya intinya gini, kamu kerja di mana, saya mau kerja di tempatmu. Nah ditunjukin tempatnya untuk dia kerja, dia pergi ke kantor itu. Nah orang di kantor itu bilang gini, kok sepertinya kebetulan ya kamu disuruh Tuhan ketemu sama saya. Loh kenapa? Iya kemarin itu ada staff saya yang resign, berhenti kerja. Nah hari ini kok kamu dikirim untuk kamu bisa kerja di sini ya. Ya sudah kamu kerja sama saya aja. Kamu tinggal di mana? Oh saya lagi ditampung sama rumahnya itu. Ya sudah gini aja, saya punya mes, kamu tinggal di mes saya. Jawaban pertama doanya dia dan jawaban kedua doanya dia sudah dikasih sama Tuhan. Tepuk tangan dong. Dapat tempat untuk dia kerja, dapat tempat untuk dia tinggal. Yang ketiga apa? Oke, dompetnya. Saudara berharap dompetnya kembali enggak? Kalau saudara ketinggalan di taksi kembali enggak? Kalau ketinggalan dompet saudara di mall kembali enggak? Kalau saudara ketinggalan dompet atau ketinggalan Bible, saudara pilih mana? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Enggak tahu ya. Kalau ketinggalan handphone, saudara pasti pulang ambil handphone. Tapi kalau ketinggalan Bible, ya udah Bible-nya ketinggalan enggak apa-apa. Akhirnya gini, dia kemudian kerja di situ, tinggal di mes itu, terus dia mulai sekolah, ngelanjutin sekolahnya. Waktu dia sampai di ruang kelas, dosennya dia bilang gini, Petrus, kamu kesini? Dia maju, dia bilang, ada orang yang setiap hari telepon saya. Tanya Petrus, tanya Petrus, tanya Petrus, tanya Petrus, tanya Petrus. Kenapa? Iya, kamu kehilangan dompet kan? Loh kok tahu? Orang ini bilang, kalau ada yang namanya Petrus, cepat hubungi, datang ke tempatnya dia. Jadi waktu dia dengar berita ini dari dosennya, dia langsung tanya, orang itu ada di mana? Saya mau datang ke tempat orang itu. Dan dikasih tahu tempatnya, si Petrus ini langsung pergi ke tempat orangnya. Begitu masuk pintunya langsung bilang, Petrus ya? Kaget lagi dia yang kedua kali. Terus kemudian dikasih ini dompetmu. Tolong diperiksa. Dia periksa semuanya, uangnya, dokumennya apa, enggak ada yang hilang. Keren? Tuhan sampai hari ini masih jawab doa kita. Amin. Terus dia tanya, siapa yang kembaliin? Ini punya saya. Orang yang di toko itu bilang gini, saya enggak pernah lihat orang itu sebelumnya. Enggak ada di daerah sini. Orangnya tinggi besar. Tiba-tiba bawa dompetmu. Tolong hubungi yang ada di nomor di dompet ini. Saya nggak pernah ketemu sama orang itu lagi.
Dia nggak pernah tinggal di daerah sini. Siapa dia? Dan si Petrus ini kemudian cerita sama saya, lama nggak ketemu sama saya. Ketemu sama saya itu sejak tahun 2003-2002. Suatu pelayanan di luar kota. Kemudian lama sekali nggak ketemu. Dan dia cerita kisah hidupnya dia. Dia bilang, Pastor, sekarang saya sudah melayani. Saya sudah nggak ateis lagi. Saya sudah melayani, saya menggembalakan. Dan dia bilang gini, gereja saya namanya Grace and Faith. Anugerah dan iman. Dia ngalami anugerah Tuhan, dia disayang sama Bapa. Tuhan itu ada, Tuhan itu jawab doa. Dan imannya yang dia alami dengan Tuhan, itu bukan iman yang gak jelas, tapi iman yang jadi kehidupan. Dengar firman, Yosua dengar firman, Yakob dengar firman. Saudara dengar firman, jadi iman, jadi kehidupan buat setiap kita. Katakan amin. Siap berubah? Siap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan? Siap lihat keajaiban Tuhan? Ayo kita berdiri sama-sama, angkat tangan saudara. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu hari ini, pagi hari ini. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami doakan. Sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Setiap tangan yang terangkat, setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini, Engkau adalah anak-anak Bapa yang dikasihi, dicinta. Kasihnya Tuhan akan menolong engkau untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melayani Tuhan, melayani sesama. Seperti Petrus yang ateis, akhirnya dipakai Tuhan. Melayani, menggembalakan banyak orang. Menceritakan kabar baik tentang Tuhan. Seperti gembala saudara di tempat ini. Pastor Petrus dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan menata kehidupannya. Tuhan memberkati kehidupannya. Menjadi berkat buat banyak orang. Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan sedang bicara kuat di dalam hatimu. Tuhan sedang bicara secara pribadi kepada engkau pagi hari ini. Jangan abaikan suara Tuhan. Ketika engkau dengar firman-Nya, seperti Joshua, kuatkan hatimu, bangkitlah, engkau yang akan memimpin. Responi firman Tuhan. Seperti Tuhan menjawab doa Yakub. Dia mengalami pemulihan dengan saudaranya. Dia alami damai sejahtera. Dia punya masa depan yang baru, yang hebat dengan Tuhan. Responi firman Tuhan pagi hari ini. Bapakku berdoa buat setiap tangan yang terangkat, yang ada di ibadah di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zoom online. Tuhan, anugerah-Mu seperti kanopi, payung yang besar, menudungi kami, mengcover hidup kami. Dan kami berada di bawah kemurahan-Mu, kebajikan Tuhan. Kemudahan, pertolongan, kebaikan, mujizat, solusi. Kami seringkali lupa apa yang kami minta, apa yang kami doakan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang gak pernah lupa jawab doa kami. Dan hari ini kami melihat lagi dan kami alami lagi doa yang dijawab Tuhan. Bapa, ini hati kami, ini pikiran kami, ini seluruh hidup kami. Engkau mengubahkan kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini. Kami percaya firman ini bukan hanya menjadi tulisan biasa, tapi jadi kehidupan. Engkau mengalami kehidupan yang hebat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, warga surga, engkau alami kehidupan yang hebat dengan Tuhan. Engkau alami perubahan-perubahan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Di dalam rumahmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, di dalam pelayananmu, di dalam seluruh area hidupmu. Engkau mengalami kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Bahkan jauh lebih dahsyat dari apa yang engkau gak pernah duga, gak pernah pikirkan. Kuasa Tuhan yang sedang bekerja pagi hari ini sedang melakukan hal yang ajaib, yang dahsyat, yang spektakuler terjadi dalam hidup. Blessing, more blessing. Dengar baik, apa yang diberkati Tuhan Yesus akan diberkati seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya doa ini dijawab, sama-sama katakan amin.